Halo Sobat Happy Investor, kembali lagi dengan NH Korindo Sekuritas Indonesia. Kali ini kami akan memaparkan market update dan stock pick untuk tanggal 3 Oktober 2023. Oke, sebelumnya kita masuk ke today's outlook terlebih dahulu, di mana di GIA ini jatuh tergelincir 0,22% perdagangan pertama di bulan Oktober kemarin, dipicu oleh melemahnya harga energi dan utilities seiring dengan US Treasury yang melanjutkan kenaikan yieldnya setelah pemerintah Amerika Serikat berhasil terhindar dari ancaman shutdown sementara untuk 45 hari hingga 17 November setelah Kongres Amerika Serikat berhasil meloloskan RUU anggaran negara di saat-saat terakhir sebelum deadline hari Sabtu kemarin. Namun demikian, Nasdaq berhasil mengantongi kenaikan 0,7% setelah Goldman Sachs menambahkan bahwa perusahaan produsen chip ke dalam daftar saham-saham pilihannya. Kemudian sektor energi drop 2% dengan alasan kekhawatiran meningkatnya supply dan tingginya nilai tukar USD. Namun dengan demikian, harga minyak mentah masih bercokol di level 90 USD per barrel di tengah prediksi adanya permintaan peningkatan dari China pada waktu masa libur Golden Week. Sementara itu, imbal obligasi negara Amerika Serikat terdorong naik seiring meningkatnya ekspektasi atau adanya satu lagi kenaikan suku bunga dari The Fed, dan yield US Treasury tenor 2 tahun ini naik 5,2 points ke level yield 0,98%, sementara tenor 10 tahun melanjak 12 bips ke tingkat yield 4,696%. Oke, kemudian dari sudut pandang data ekonomi Amerika Serikat nantinya akan merilis data S&P Global US Manufacturing PMI bulan September yang hampir mendekati batas wilayah ekspansif yaitu 49,8 mampu lebihi ekspektasi di bulan sebelumnya. Demikian pula menurut ISM Manufacturing PMI di mana bulan September pertumbuhan aktivitas pabrikan Amerika Serikat semakin pesat ke level 49, jauh lebih baik dari forecast maupun previous period yang berada di level 47. Data ekonomi penting terkait ketenaga kerjaan mulai muncul Selasa malam nanti malam di jam 9 waktu Indonesia Barat, yaitu JOLTS Job Openings, di mana diperkirakan tidak banyak berubah, yang menunjukkan mungkin ada 8,83 juta pekerjaan baru di bulan Agustus lalu. Dan salah satu sentimen market lainnya yang akan mampu mendominasi adalah laporan keuangan kuartal 3 yang segera bermunculan, di mana prediksi para analis laba perusahaan mampu meningkat 1,6% dari kuartal yang sama di tahun lalu setelah jatuh 2,8% kuartal kedua tahun ini. Oke, untuk dari Asia itu dari Jepang telah dirilis data ekonomi penting pada intinya, yaitu mengatakan bahwa Tenkan Manufacturing Outlook Index yang mengalami pertumbuhan signifikan di atas ekspektasi pada kuartal 3 khususnya bagi para pabrikan besar, walaupun menurut Jibun Bank Japan Manufacturing PMI untuk bulan September terlihat masih berjuang di wilayah konstruksi. Oke, untuk Eropa, bicara mengenai PMI Manufacturing bulan September kemarin, Jerman masih di bawah estimasi, Eurozone dan Inggris mampu penuhi ekspektasi. Ketiganya masih berkutat di wilayah kontraksi. Adapun Eurozone merilis unemployment rate pada bulan Agustus di level 6,4% sesuai prediksi, lebih rendah di bulan Juli 6,5%. Oke, kita berlanjut ke komoditas. Untuk harga minyak mentah WTI dan Brent, keduanya drop 2%, melanjutkan penurunan hari Jumat atas dasar pemikiran bahwa harga energi yang tinggi akan membebani ekonomi global dan mendorong naik inflasi, sehingga pada akhirnya akan menekan permintaan akan crude oil itu sendiri. Harga WTI untuk pengiriman November akhirnya lepas dari level kunci 90 USD ditutup di 88,82 USD per barrel alias merosot 2,2% secara intraday, bahkan sempat menyentuh ke titik terendah di 88,47 USD per barrel. Untuk harga Brent, kontrak Desember yang terkenal paling aktif anjlok 1,6% intraday ke angka 90,71 USD per barrel, walaupun sempat bangkit dari low 90,36 USD per barrel. OPEC Plus akan menyelenggarakan pertemuan 23 negara produsen minyak negara anggotanya pada hari Rabu, di mana sepertinya kecil kemungkinan mereka akan menyelenggarakan akan mengubah pemangkasan produksi 1,3 juta barrel per hari sampai akhir tahun. Pada saat yang sama, implementasi hal tersebut menimbulkan konsekuensi yang lain.
seperti harga minyak mentah Asia yang kembali drop 2 bulan berturut-turut di bulan September, secara maintenance kilang minyak dan harga minyak yang meninggi membatasi permintaan, dan faktor lain yang memberatkan konsumen minyak non-Amerika Serikat ini adalah melonjaknya dolar ke level tertinggi 10 bulan. Kemudian, tak mau kalah dari Indonesia yang mempublikasikan data Nikkei Manufacturing PMI yang ternyata pertumbuhannya sedikit melambat ke level 52,3 pada bulan September dibanding 53,9 di bulan Agustus. Tingkat inflasi bulan September makin mendingin ke angka 2,28% year on year dari 3,27% di bulan Agustus, walaupun secara bulanan pertumbuhan baru justru memanas 0,19% month of month dibanding bulan sebelumnya yang deflasi minus 0,02%. Secara inflasi inti yang mengecualikan harga-harga barang yang volatile seperti bahan bakar dan makanan stabil di bawah level aman Bank Indonesia yaitu 3%, yaitu kembali melandai pula ke tingkat 2% year on year, mampu lebih rendah dari ekspektasi dan bulan Agustus di level 2,18%. Melihat posisi closing IHSG yang kemarin masih ragu-ragu menembus resisten paling penting yaitu MH10 dan MA20, NHKSI Research mengingatkan untuk para trader dan investor itu menahan average up sampai setidaknya IHSG mampu ditutup mantap di level di atas 6970 dan akan lebih baik jika bisa menembus ke angka 7000. Oke, kita lanjut untuk 10 saham teraktif di perdagangan kemarin. Pertama itu dari Bank BCA, kemudian Aman Mineral, BRI, Medco, BNI, Telkom, Meta, kemudian ada BMRI, MDKA, dan BRPT. Untuk net foreign buy, yang pertama dari emiten Bank BRI, disusul BCA, Aman Mineral, kemudian BMRI, dan Indosat. Net foreign sell yang pertama ini ada Medco, kemudian disusul oleh Goto, MDK, Telkom, dan Meta. Oke, selanjutnya kita masuk ke domestic news terlebih dahulu, di mana waspadai lonjakan inflasi akhir tahun yang disebabkan gara-gara pangan, ini kata pengusaha. Apindo berharap pemerintah dapat memastikan ketersediaan dan stabilitas harga pangan agar inflasi bisa terkendali. BPS mencatat inflasi bulanan di bulan September pada 0,19% month of month. Salah satunya disumbang oleh inflasi beras dengan andil sebesar 0,18%. Inflasi September 2023 sebesar 0,19% juga lebih tinggi dari Agustus 2023 yang mengalami deflasi 0,02%. Kita ingin agar stok ketersediaan, suplai, dan harga pangan pokok di dalam negeri bisa lebih stabil dalam mencukupi kebutuhan masyarakat, ujar Ketua Umum Apindo, Sinta Wijaya Kamdani saat dihubungi redaksi Bisnis Senin kemarin. Sinta memandang bahwa Satgas Pangan perlu bekerja ekstra pada akhir tahun pertama hingga paruh pertama 2024. Hal itu seiring dengan adanya risiko inflasi pangan yang tinggi di masa-masa tersebut. Kendati demikian, Sinta juga menekankan bahwa peningkatan produktivitas pangan pokok menjadi hal krusial dan perlu adanya varietas tanaman yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah Amerika Serikat yang dimana memperingatkan China terkait dengan pembatasan ekspor Oktober. Pemerintahan Biden memperingatkan Beijing terkait dengan rencananya untuk memperbarui aturan yang membatasi pengiriman chip AI dan alat membuat chip ke China secepatnya di awal Oktober, kata seorang pejabat Amerika Serikat. Sebuah keputusan kebijakan yang bertujuan untuk menstabilkan hubungan antara kedua negara adidaya tersebut. Departemen Perdagangan yang mengawasi kontrol ekspor sedang mengerjakan pembaruan pembatasan ekspor yang pertama kali dirilis tahun lalu. Pembaruan ini bertujuan untuk membatasi akses pada lebih banyak alat pembuatan chip yang sejalan dengan aturan baru Belanda dan Jepang, kata sumber lain. Dan untuk menutup beberapa celah dalam pembatasan ekspor chip kecerdasan buatan AI, pejabat Amerika Serikat juga memberikan informasi untuk rekan-rekannya di China dalam beberapa minggu terakhir, kata pejabat tersebut, yang dilaporkan oleh Reuters untuk pertama kalinya. Pejabat tersebut juga menolak untuk mengungkapkan rincian tentang percakapan tertentu. Memberi informasi kepada China mengenai peraturan ini merupakan bagian dari upaya yang dilakukan oleh pemerintahan Biden untuk menstabilkan hubungan dengan Beijing. Upaya ini dilakukan setelah keputusan Amerika Serikat yang untuk menembak jatuh sebuah balon mata-mata China yang meningkatkan ketegangan pada bulan Februari kemarin. Oke, kita lanjut ke company news. Yang pertama dari emiten Aman Mineral, di mana produksi emas dan tembaga kompak turun di
semester 1 tahun 2023. Kinerja operasional Aman Mineral International Tbk (AMIN) menyusut di sepanjang semester 1 tahun ini. Sepanjang semester 1 tahun ini, perseroan mencatatkan produksi 130 juta pon tembaga. Realisasi ini menurun dari 36% dari angka produksi di periode yang sama di tahun lalu mencapai 209 juta pon. Kemudian produksi emas AMMN juga menyusut 51% menjadi 172 kilo ons dari yang sebelumnya 350 kilo ons. Yang selanjutnya dari emiten kedua BUMN Karya, di mana dari Wijaya Karya Persero atau WIKA mengantongi kontrak baru 19,98 triliun rupiah per Agustus kemarin. PT Wijaya Karya Persero Tbk atau WIKA mengantongi kontrak baru sebesar 19,98 triliun rupiah per Agustus kemarin. Angka ini tumbuh 10,7% year on year dibandingkan periode yang sama di tahun lalu sekitar 18,04 triliun rupiah. Kontribusi terbesar pada perolehan kontrak baru tersebut berasal dari segmen infrastruktur dan bangunan gedung sebesar 47,3%, disusul dari segmen industri EPCC, properti dan investasi. Perseroan mengungkapkan bahwa sebagian besar proyek yang diraih oleh WIKA berasal dari BUMN, pemerintah, dan dengan skema pembayarannya yaitu monthly progress. Kemudian yang terakhir, dari emiten yang akan IPO, Brand yang memasang harga IPO Rp780 per saham. PT Barito Renewables Energy Tbk atau Brand menetapkan harga IPO perdana itu sebesar Rp780 per lembar saham, di mana penawaran umum akan berlangsung selama 3 hari sejak Senin hingga 5 Oktober 2023, di mana harga penawaran ini merupakan batas atas dari harga building. Brand memasang harga penawaran sebelumnya di rentang Rp670 hingga Rp780 per lembar saham. Oke, selanjutnya kita masuk untuk ke hari ini Selasa. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, yang akan ditunggu dari Amerika Serikat adalah JOLTS Job Openings. Oke, untuk agenda corporate calendar hari ini, RUPS dari emiten 2 emiten itu dari Citi dan Agro. Oke, kita lanjut ke proyeksi IHSG. Untuk hari ini proyeksinya posisi konsolidasi sideways menguji MA10 dan MA20. Level support di 6.900 hingga 6.930 dan 6.800, di mana resisten 6.970, 7.000 hingga 7.060, 7.100, 7.130 dan 7.175. Advice-nya itu kita bisa melakukan speculative buy atau average up accordingly. Oke, yang pertama ini dari emiten MDKA, Merdeka Copper Gold Tbk, di mana overview-nya adalah sampai di target bottom parallel channel-nya, di mana RSI-nya sudah oversold dan dengan volume tinggi, di mana kita bisa spekulatif buy di level 2670, average up jika melewati 2700, target di 2900, 3000 hingga 3050, stop loss di 2640. Selanjutnya dari emiten kedua, BRIS Bank Syariah Indonesia Tbk, di mana overview adalah uji support dari level previous low, RSI mulai ada positive divergence dan menguji ketiga MA, spekulatif buy di level 1600 hingga 1615, average up jika melewati 1640, target di 1660, 1720 hingga 1740, stop loss di 1585. Yang ketiga, Ace Hardware atau Aegis, di mana mantap menembus MA10, MA20 dan rebound dari support lower channel uptrend green-nya. Garis hijaunya di mana kita bisa melakukan buy di level 780 hingga 790, average up kalau melewati 800, target di 820, 880 hingga 900, stop loss di 745. Yang keempat itu ada dari emiten Ali, di mana menguji support jangka menengah dan menguji resisten ketiga MA. Boleh spekulatif buy di level 7.500, 7.550 hingga 7.700. Target di 7.775, 7.850, 8.000, 8.175 hingga 8.300. Stop loss di 7.300. Yang terakhir dari emiten holding SRTG, Saratoga Investama Sedaya Tbk, di mana overview-nya adalah pullback dan rebound pada support MA20 dan upper triangle pink-nya, di mana boleh menguji juga resisten MA10, bisa melakukan spekulatif buy di level 1760 hingga 1780, average up di 1830 ke atas, target di 1950 hingga 2000, 2050 hingga 2100, stop loss di 1725.
Itu saja Sobat Happy Investor untuk paparan market update dan stock pick untuk tanggal 3 Oktober 2023 hari ini. Terima kasih telah menyaksikan. Happy trading!